Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Zuriati Satya dengan NIM 12281 dengan jurusan Teknik Biologi Radio Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sudah siap dengan pembelajaran saya? Nah, saya akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Sebelumnya, apa sih suhu itu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Nah, benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda, akan tetapi indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kiri. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Apa sih jenis-jenis termometer itu? Ada 6 ya adik-adik. Yang pertama, termometer zat cair. Yang kedua, termometer laboratorium. Yang ketiga, termometer suhu badan. Yang keempat, termometer bimetal. Yang kelima, termometer kristal cair. Yang keenam, termometer ruangan. Kita akan membahas satu persatu jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Nah, zat cair yang digunakan untuk termometer itu umumnya paksa atau alkohol jenis tertentu. Kelebihan menggunakan paksa itu apa? Warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Ketika raksa membeku pada suhu rendah min 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Kelemahan raksa itu apa? Pertama, sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah yang kurang dari 400 derajat Celcius. Yang ketiga, sukar diperoleh sehingga air raksa yang harganya cukup mahal. Kemudian keuntungan menggunakan alkohol sebagai pengisi termometer itu apa? Yang pertama, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol itu 1300 derajat Celcius. Yang kedua, alkohol lebih teliti sebab kenaikan suhu yang kecil ternyata alkohol mengalami perubahan volume yang besar. Nah, kerugian menggunakan alkohol itu apa? Yang pertama, tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya 78 derajat Celcius. Nah, yang kedua, membasahi dinding kaca. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat. Yang kedua, ada termometer laboratorium. Termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Jika cairan bertambah panas, maka raksa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. Ciri-ciri termometer laboratorium yaitu: 1. Digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian, dan pengukuran lainnya. Yang kedua, menggunakan zat pemuai raksa. Gambarnya ada di samping kanan ya adik-adik. Yang ketiga ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Ini khusus untuk suhu badan manusia ya adik-adik. Skala yang ditulis antara 350 derajat sampai 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Yang ciri-ciri termometer suhu badan. Yang pertama, termometer ini khusus digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Yang kedua, merupakan termometer maksimum karena hanya dapat mengukur suhu tertinggi saja.
Yang keempat ada termometer bimetal. Termometer ini menggunakan bahan bimetal sebagai alat pokoknya. Ketika terkena panas, bimetal akan bengkok ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Nah, pemuaian ini kemudian dihubungkan dengan jarum jam dan menunjukkan angka tertentu. Angka yang ditunjukkan jarum jam ini menunjukkan suhu benda. Dilihat gambar kanan ya adik-adik, itu ada jarum, ada bimetal, ujung yang bebas dan ujung yang tetap. Dan jarum itu menunjukkan suhu benda. Yang kelima ada termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dengan plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Termometer ruangan. Termometer ini berskala min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius menggunakan zat muai logam, tetapi ada pula yang menggunakan raksa. Ukuran tandon pada termometer ini dibuat besar agar menjadi lebih peka terhadap perubahan suhu. Dapat dipasang menggantung di sebuah ruangan. Yang kedua, Ibu akan membahas skala suhu. Satuan suhu itu apa saja sih? Satuan suhu itu ada Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rangkine, Celsius, Newton, Reaumur, dan Romer. Secara umum, pengukuran derajat suhu biasa menggunakan skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dan jumlah skala dan perbandingannya dinyatakan dalam persamaan seperti gambar ya adik-adik. Derajat Celcius paling tinggi 100 derajat Celcius, Fahrenheit yang rendah 32 derajat Celcius dan paling tinggi 212 derajat Celcius. Yang derajat Reaumur itu paling rendah itu 0 derajat Celcius, yang paling tinggi 80 derajat Celcius. Sedangkan Kelvin yang paling rendah itu ada 273 derajat Celcius, yang paling tinggi itu 373 derajat Celcius. Perbandingan skala suhu, skala Celcius, skala Reaumur, dan skala Fahrenheit. Skala Kelvin. Perbandingan skala suhunya, yang skala Celcius itu 100 derajat, yang skala Reaumur itu 80 derajat, skala Fahrenheit itu 212 derajat Celcius, dan skala Kelvin itu 373 derajat Celcius. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, perbandingan angka suhunya menghasilkan termometer Celcius suhu Reaumur itu untuk menghasilkan skalanya, perbandingannya yaitu 5495. Perbandingan di atas dapat digunakan untuk menemukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Contohnya itu ada termometer Celcius per suhu Celcius per suhu Fahrenheit min 32. Jadi suhu Celcius itu 5 dan suhu Fahrenheit itu 9 derajat Celcius. Dari sini kita tarik rumus menjadi suhu dalam Fahrenheit itu 9/5 suhu Celcius plus 32. Yang ketiga, perubahan akibat suhu atau pemuaian. Yang pertama, pemuaian zat padat. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan.
pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Ini contohnya keping bimetal. Keping bimetal ini dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Prinsip kerja termostat sebagai berikut. Jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Yang kedua ada rumus pemuaian. Koefisien pemuai panjang sama dengan pertambahan panjang per panjang mula-mula kali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang itu ada alfa sama dengan delta L per L mula-mula kali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, yang berarti alfa sama dengan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula per panjang mula-mula kali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni L sama dengan panjang mula-mula tambah panjang mula-mula kali alfa kali delta T. Dari sini apakah sudah paham adik-adik? Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.